95,7 RCL Radio. Oke, sahabat RCL, kali ini Mei Junadi dan juga Teguh Ramadan kita balik lagi di touring kecamatan. Temanya touring apa ya jenisnya ya? Karena kemarin itu kita udah datangin beberapa kecamatan dan hari ini kecamatan yang paling dekat banget sebenarnya ya, Kecamatan Sukabumi. Ada Pak Kindi, Bapak sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Sahabat RCL harus tahu ketemu Pak Camat yang satu itu agak susah kan. Diagendakan undur lagi sampai akhirnya hari ini alhamdulillah bisa ketemu Bapak ya. Bapak, kedatangan kita hari ini tuh pengen tahu program Kecamatan Sukabumi. Karena kan kalau Kecamatan Sukabumi itu istilahnya ada di ujung ya, ujung atas gitu kan ya. Programnya tuh apa aja sih Pak yang sudah terjadi, yang sudah terjalan selama ini? Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gini Ginanjar, Kecamatan Sukabumi. Kebetulan juga dipercaya oleh pimpinan untuk sementara menjadi pelaksana tugas Kecamatan Sukalarang. Jadi ketika tadi Mbak susah ketemu ya, kadang saya di sini kadang Sukalarang gitu ya. Berkaitan dengan Kecamatan Sukabumi, kita terdiri dari 6 desa. Kemudian berbicara tentang potensi yang memang menonjol bahwa di Kecamatan Sukabumi itu ada potensi bunga potong, Mbak. Jadi di tahun kemarin pun kita mendorong salah satu desa itu Desa Karawang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga konsen untuk menanam bunga potong. Jadi desa menyediakan lahan, pihak ketiga menyediakan segala macam dari mulai bibit, tenaga kerja, tenaga ahli. Ada pola kerjasama di situ. Kita sudah dorong dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan panen pertama tuh. Kayaknya kita nggak diundang, nggak diikut ya. Nantilah ke depan kita akan coba komunikasikan. Jadi bunga potong, kemudian ada juga potensi lain selain bunga potong yaitu suji, tahu suji? Ya, betul. Nah itu juga sudah ekspor itu sih. Kemudian yang paling kekinian kami atas dasar instruksi dan kesepakatan dari pemerintah daerah, dari pimpinan kami, terutama Pak Bupati dan Pak Wagub. Pak Wagub selaku Ketua TPPS Kabupaten Sukabumi, tim penanggulangan, tim penjagaan penanggulangan stunting. Seluruh kecamatan diinstruksikan untuk konvergensi seluruh dinas dan kecamatan untuk sama-sama menangani supaya insya Allah ke depan Sukabumi zero stunting. Di Kecamatan Sukabumi kami sudah bergerak dan sudah berbuat, sudah berikhtiar. Bahkan saya pun baru pulang dari Posyandu nih bersama para ibu kader, ibu kapus, kepala DAU, ketua TPPK, Kapolsek dan Ramil. Kita sama-sama gerobokan. Kami Kecamatan Sukabumi punya satu inovasi yang mudah-mudahan tidak hanya singkatan saja, tapi ini harus aplikatif. Kami namakan Anting Sukabumi. Anting itu adalah awasi, asuh dan antisipasi anak-anak stunting. Jadi kami sekarang sedang berupaya untuk menemukan satu data yang valid, karena memang ada friksi, ada perbedaan antara data penimbangan di bulan Agustus dengan hasil survei SSDI di bulan Desember. Perbedaannya cukup signifikan, artinya kami harus menemukan data yang real dulu nih. Makanya di minggu ini kita turun ke lapangan untuk mengadakan penimbangan ulang. Kebetulan di bulan Februari ini berbarengan dengan bulan penimbangan untuk balita. Jadi mudah-mudahan dengan inovasi Anting tadi, setelah ditemukan data yang valid berkaitan dengan jumlah dan CPCL by name by address anak-anak stunting, kita bisa bagi habis tuh. Contoh saya, Mbak, Akang, semua kepala desa, para kepala UPT, kemudian lintas sektor, para kepala desa, para perangkat desa bisa menjadi orang tua asuh dari masing-masing balita yang menderita stunting. Paling tidak kita asuh, kita pantau setiap harinya bagaimana asupan gizinya, pola asuhnya. Dan kalau memang berkenan dan itu didasari keikhlasannya, kita bisa menyumbang paling tidak satu hari 1 butir telur untuk mereka gitu. Harapan kami ke depan Sukabumi insya Allah di tahun 2024 zero stunting. Betul sekali, karena memang ini program dari pusat ya Pak ya? Betul. Program nasional. Betul. Di mana Indonesia itu diharapkan zero stunting di tahun 2024. Dan memang kan kalau zero stunting ini Pak bukan tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya juga ada. Yang membedakan kerja kerasnya lah ya, kita sebut kerja kerasnya Kecamatan Sukabumi Bapak pribadi di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, apa yang akan dibedakan? Selain Anting tadi. Betul.
Mungkin yang membedakan ada satu gregetnya mbak ya, kemudian polanya sekarang lebih terkoordinir lagi, seluruh pihak, seluruh stakeholder, pentahalik itu semua bergerak mbak. Kami juga menggandeng pihak-pihak media, baik akang-akang termasuk yang swasta. Kami juga ada beberapa radio swasta yang ikut sama-sama mensosialisasikan tentang pentingnya penjagaan stunting. Artinya kalau tanya perbedaan signifikan adalah polanya sekarang lebih terkoordinir dan lebih greget lagi. Betul, harus lebih ekstra lagi gitu ya. Betul, lagi lah. Betul, harus lebih karena memang jaraknya dari 2023 ke 2024 singkat, 1 tahun gitu kan ya. Sedangkan stunting itu bukan waktu yang harus diselesaikan dalam singkat justru gitu kan ya Pak. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kata Pak Kini juga tadi udah bilang kan ya, ada perbedaan data gitu kan ya. Sebenarnya selain hal yang tadi gitu ya, ada hambatan di lapangan nggak sih Pak mengenai penanganan stunting ini? Kalau hambatan memang banyak Pak, terutama pola pikir dan pemahaman masyarakat, pemahaman warga. Terkadang tadi saya menemukan di salah satu posyandu di Desa Wonosari, ketika anaknya ditimbang dan itu suspek stunting, mendekati bisa dibilang stunting, pihak ibunya, pihak keluarganya itu tidak menerima. Anak saya normal, tidak stunting. Itu memang kadang-kadang terjadi di lapangan dan kita harus bisa mengedukasi. Mengedukasi, persuasif, kita pendekatan bahwa Bu, ini loh, ini sudah betul-betul terbukti stunting, ini loh penanganannya, kami akan bantu dan lain sebagainya. Artinya ini memerlukan berbagai pihak mbak, bukan cuma dari pihak birokrat, saya dan rekan-rekan kampus para dalam, tapi semua tokoh masyarakat harus betul-betul ikut terlibat. Para ketua RT, ketua RW, kepala desa, ketua MUI, para alim ulama yang notabene mereka dekat dengan warga. Gitu. Ada mingguan, ada acara mingguanan ibu-ibu itu disampaikan berkaitan dengan bahaya dan penanggulangan stunting. Mungkin karena memang mikirnya stunting itu kurang gizi kali ya Pak? Betul, kurang gizi. Padahal kan stunting bukan hanya dari asupan gizi dan tidak dilihat dari tinggi badan saja kan. Yang jelas perkembangan anak bisa jadi dari pola asuh. Yang utama memang asupan gizi, pola asuh dan lain sebagainya. Itulah yang terkadang memang menjadi hambatan buat kami, tapi tidak menyurutkan, tidak menjadi kami patah arang. Kita tetap push, kita tetap semangat bagaimana Kecamatan Sukabumi khususnya, kemudian Kabupaten Sukabumi, bahkan Indonesia bisa jadi stunting itu. Betul. Tapi kalau boleh tahu Pak, angka di Kecamatan Sukabumi stunting? Nah ini yang jadi perbedaan. Kita hasil penimbangan di bulan Agustus itu terdapat 201 anak, 201 balita yang terkena stunting. Namun hasil survei SSBI di bulan Desember kemarin itu ada perbedaan yang signifikan. Mereka walaupun dilaksanakan secara sampel random jadi 2 desa dengan metode tertentu, didapatkanlah dari jumlah 3.500 sekian jiwa balita di kita, 27%-nya itu stunting. Artinya kan 300% dari angka 201 orang, di angka sekitar 700 orang lah. Itu yang harus kita temukan dulu nih, makanya data harus betul-betul divalidasi dulu. Mudah-mudahan sih memang angka aslinya kecil ya Pak. Betul. Ya? Mudah-mudahan angkanya itu tidak jauh dari itu. Betul. Kalau dilihat dari kondisi sosialnya Kak atau kondisi lingkungannya, kalau di Kecamatan Sukabumi permasalahan di angka yang paling gede itu stuntingnya faktor apa sih Pak? Ya pastinya faktor ekonomi Mbak. Walaupun relatif Sukabumi sebagai kota ya, tapi faktor ekonomi juga memang kita masih berada di angka relatif rendah lah. Artinya kemampuan dari masyarakat untuk memberi pangan itu memang masih sangat minim. Sehingga asupan gizi buat anak itu menjadi sangat terbatas. Selain itu juga memang kita sebetulnya stunting itu bukan ditangani kepada anak, tapi pra pernikahan itu kan sebetulnya ada edukasi dari pihak KUA dan dicek kesehatan bagaimana cara pengantin laki-laki, cara pengantin pria itu dicek. Karena memang ada kemungkinan ketika salah satu gen atau apa itu ya dipaksakan, itu nanti akan beresiko stunting. Betul. Jadi betul sekali ya kayak Pak Camat tadi bilang, karena stunting ini membutuhkan kerjasama semua pihak, semuanya mulai dari tokoh agama pun sampai orang-orang sekitarnya pun harus benar-benar membantu gitu ya Pak. Tapi ada yang menariknya itu inovasi anting itu Pak. Boleh dijelasin sedikit gak sih Pak? Maksud anting itu emang di dalamnya apa aja, ngapain aja? Nah menarik Mbak.
Anting ini memang hasil rembuk kami bahwa dari singkatan saja awasi, antisipasi dan asuh anak penderita stunting. Ketika nanti kita data sudah ditemukan, by name by address, misalkan katakanlah di Kecamatan Sukabumi ada 300 balita, kita akan bagi habis seluruh perangkat, seluruh pihak yang terkait untuk menjadi orang tua asuh. Kemudian kalau ditanya bagaimana pola pendanaannya Pak, kita akan berupaya dengan salah satu ide saya itu tentang jari yang subuh Mbak. Jadi seluruh DKM di sekecamatan Sukabumi kita akan coba sentuh bagaimana masyarakatnya digiring dan diajak untuk berjariah, bersedekah, dan nanti bisa dibagi ketika misalkan terdapat X rupiah, silakan untuk kesejahteraan masjid berapa dan untuk penanganan stunting berapa, minimal di KRW-an setempat saja. Wah, luar biasa. Kerja tim tuh benar-benar kerja tim dari bawah sampai semuanya pun merata gitu ya Pak ya. Betul, wah luar biasa sekali. Mudah-mudahan sih anting ini baru di tahun ini. Di tahun ini. Baru di tahun ini berjalan. Mudah-mudahan. Ini original, bukan menjiplak dari orang. Oh iya, luar biasa. Original Kecamatan Sukabumi punya ya Pak ya. Atau Pak Dingin punya? Saya dan tim. Oh iya, dan tim ya Pak ya. Mudah-mudahan sih bisa berjalan di tahun ini sampai tahun depan, bahkan sampai istilahnya melekat di kebiasaan masyarakat gitu ya. Terakhir Pak, harapan untuk masyarakat supaya bisa lebih membantu menangani stunting ini seperti apa? Harapan kami ya tadi Mbak, seluruh pihak terus terlibat. Kemudian jangan pula menjadi hal tabu ketika di masjid di setiap mingguan itu disampaikan terkait dengan pencegahan penanganan stunting. Dan saya berharap seluruh warga masyarakat bisa betul memahami dan menyadari tadi ketika misalkan kita punya anak yang terindikasi stunting, jangan malu, kemudian jangan segan untuk berkonsultasi dan meminta bantuan kepada kami, kepada tim Nakes khususnya, agar kita bisa betul-betul tangani sehingga anak tersebut bisa terlepas, terbebas. Karena kan yang terpenting 1000 hari kelahiran pertama kan, itu yang paling penting. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa ibu hamil pun harus kita perhatikan Mbak, dari mulai yang kekurangan energi kronis, kemudian anemia. Ketika si ibu hamil terindikasi dua hal tersebut, kemungkinan besar anaknya juga stunting. Artinya kalau harapan saya adalah seluruh masyarakat bisa betul-betul paham dan sadar bagaimana bahaya dan harus seperti apa pencegahan berkenaan dengan stunting. Luar biasa. Yang penting antingnya itu dipakai. Antingnya dipakai. Betul, antingnya dipakai, diterapkan, dan mudah-mudahan sih bisa jadiin kebiasaan di masyarakat gitu ya. Sahabat saya, itu dia obrolan kita, bincang kita hari ini barengan Pak Camat Kecamatan Sukabumi, Pak Dingin, dan Mei Junadi juga Tukur Ramadan yang bertugas. Saudara pamit, kami ada bersama Anda. Kami ada bersama Anda 95,7 Radio Sukabumi.